Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nilai wa sekalian, malam hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali dikumpulkan melanjutkan kajian kitab Qidah Salaf ya wa Ashabil Hadis, pertemuan ke-33. PDF-nya dikasih judul Alamatu Ahli Sunnah, ciri-ciri Ahlu Sunnah. Sebelumnya kita sudah bahas ya ciri-ciri ahlul bid'ah dan juga adab-adab ya ahlus sunnah. Nah, sekarang ciri-ciri ahlus sunnah, dan ini sebenarnya udah pembahasan akhir ya. Dan nanti beliau ya rahimahullah menyebutkan juga tentang imam-imam ahlus sunnah yang mesti kita kenali, dan mereka lah nanti ya para imam ini yang menjadi rujukan dari akidah ahlus sunnah ya, yang ketika kita bicara ya tentang akidah Ahlussunnah ya rujukannya adalah para imam ini gitu ya. Bukan justru malah kalangan yang belakangan holap yang sudah banyak terpengaruh oleh metode-metode yang tidak dikenal ya oleh generasi ya ulama sebelumnya, bahkan kecam ya, dicela ya oleh para ulama salaf, itu metode-metode yang pengaruh oleh filsafat ya yang disebut dengan metode kalam. Jadi untuk mengenal ya para imam ya siapa aja ya mereka yang menjadi rujukan. Baik, kita mulai. Silakan yang membaca. Ya, Ustaz. Ada, saya Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Alamatu ahli sunnati wa ihda alamati ahli sunnati hubbuhum li a'immati sunnati wa ulamaiha wa ansoriha wa awliyaiha wa ba'dihim li a'immatil bid'ah Bukan badi, alladhi ini atap ke wa ba'd buku ya tadi, jadi bugdu. ini bugdu ya. Iya, Godok wa bugduhum. oh wa bugduhum li a'immatil bid'ah alladzina yad'una ilan nari wa yadulluna ashabahum ala daril bawari wa qad zayyana Allahu subhanahu wa ta'ala quluba ahli sunnati wa nawwaraha bihubbi ulama'i sunnati fadlan minhu jalla jalaluh. Akhbarana al-hakimu Abu Abdillahi al-Hafiz askanahu Allah wa iyana al-jannah. Haddatsana Muhammad bin Ibrahim Wadubnu ibn berarti. al-Fadl Ibrahim ibn Fadli al-Muzakki. Muzaki. Haddatsana Ahmad Muzakki ya Ustaz. Ya. Haddatsana Ahmad bin Salamah qala qara alaina Abu Raja Qutaibah ibnu Sa'id Kitabul Iman Kitabah ya. lahu Jadi fakana fi akhir maf'ul bih kitabah. kitabah ya. Kitabal imani lahu fakana fi akhirih fa idza ra'aita ar-rajula yahubbu Sufyan Tsauri Yuhibbu. yuhibbu Sufyan Tsauri wa Malik ibn Anas wal Auza'i Malika wa benar itu kan
apa namanya Oh iya. badal ya atau bayan, jadi dia mengikuti Malika bin Anasin. Oh iya, Ustaz. Badal dari Malika, Malikanya jadi ya. dia ikut Ibna ya, Ibna ini ikut ke Malika. Hmm. Oh iya, taip, Ustaz. Wa Malika bin Anasin wal Auza'i wa Syu'bati. Zaiyah berarti kan. Auza'iyah wa Syu'bata wa binal Mubarak wa Mubaraki wa Abal Ahwasi wa Syarikan wa Waki'an wa Yuhyi ya, Ustaz, Ya, ya? ya, ya, ya. Ya, wa Yahya bin Sa'id wa ibn Sa'id wa Abdurrahman ibn Mahdi fa'lam annahu sahibu sunnatin. Ibu sunnatin. Qala Ahmad bin Salamah rahimahullahu taala falhaqat bi khat bi khatti tahtahu wa Yahya wa Ahmad ibn Hambal wa Ishaq bin wa Ishaq ya, Ustaz, ya? Ya, Wa Ishaq bin Ibrahim bin Rohawe ya bisa itu falamma bisa dibaca Rohawi atau Rohuya ya bisa. bisa ya, Ustaz, ya? Rohawe ya. Falamma intahaina ila hadzal mawdi'i nazara ilaina ahlu Naisabur wa Hmm. qala haula'il qaum ya'tasabuna li Yahya bin Yahya faqulna lahu ya aba raj ra- Ya Barojain. ma Yahya ibn Yahya qala rajulu solihin Tanwin kan ya, qala Rajulun Salihun sifat. sifat ya. Qala rajulun solihun imamul muslimin wa ibnu Ishaqu ibnu Ibrahim imamun wa Ahmad Muhammad mana ya, Ustaz? ibnu Hanbal. Ahmad Afanzat ini, ini wa Ahmad ibnu Hambal indi akbaru man samaituhum kulluhum. Baru ya, ya. Ya cukup dulu ya bisa. Baik, Ustaz, syukran. Nah, jadi ciri-ciri ahlussunnah ya wa ihda alamati ahlussunnati, dan salah satu dari ciri-ciri ahlussunnah adalah hubuhum li a'immati sunnati, kecintaan mereka kepada para imam sunnah. Jadi bagaimana disebut apa disebut ahli sunnah kalau tidak mencintai para imamnya gitu ya, para imam sunnah yang apa namanya mereka adalah hafid ya, yang hafal, yang menguasai, memahami ya sunnah ya, artinya hadis-hadis Rasulullah SAW ya. Wa ulama iha, dan para ulamanya, wa ansariha, dan para penolongnya, wa aulia iha, dan para walinya ya, atau apa namanya para pemimpinnya ya, para ahlinya. Nah, sebaliknya wa bughdhuhum la'immatil bid'ah ya, dan kebencian mereka kepada para imam ahli bid'ah ya, bukan malah sebaliknya. Nah, ini juga kita bisa lihat ya, ada orang-orang yang justru membenci ya, mencela, sebagaimana sudah dibahas ya di pembahasan sebelumnya, kepada para imam Ahlus Sunnah ya, yang disepakati ya oleh para ulama lain keimaman mereka itu ya, seperti justru yang malah dibenci, malah diselisihi ya, misalnya Ibnu Zaimah ya,
yang memiliki kitab Tauhid ya, Ibnu Huzaimah itu kan justru oleh ahli kalam malah dicela. Ya seperti Fakhrudin Ar-Razi ya, Imam Fakhrudin Ar-Razi rahimahullah juga mengatakan bahwa kitab Tauhid Ibnu Huzaimah itu kitab syirik gitu ya. Dan juga Said siapa? Usman bin Said Ad-Darimi juga sering dicela oleh para ahli kalam yang dituduh sebagai mujassim, musyabbih ya, padahal dia salah satu dari imam Ahlussunnah ya. Itu nah sedangkan kepada para ahli bid'ahnya justru malah kadang gitu dipuji. Ini kan keliru ya. Seperti misalnya ya apa namanya? Misalnya ya Fahru Razi ya sebagai imamnya para ahli kalam itu memuji Plato misalnya dianggap sebagai imam gitu ya. Dan sebagian juga memuji-muji para imam, para tokoh Mu'tazilah misalnya. Nah, itu kan terbalik gitu ya, keliru. Yang para imam ahli bid'ah itu alladzina yad'una ilan nar yang mengajak kepada neraka. Wa dulu nasabahum ala daril bawah dan menunjuki para sahabatnya kepada ya, negeri yang apa namanya kesengsaraan ya maksudnya adalah neraka ya kepada neraka. Maka Allah subhanahu dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menghiasi kulu ahli sunnah hati-hati para ahli sunnah itu ya wana waroha dan menyinarinya bihubi ulama sunnati dengan mencintai para ulama sunnah fadlan minus sebagai ya sebagai sebuah karunia dari Allah ya Jalla Jalaluhu. Ahbaron al-Hakim Abu Abdullah al-Hafid telah mengabarkan kepada kami Hakim Abdullah al-Hafid. Ini Imam al-Hakim ya ahli hadis yang termasuk salah satu apa muharris hadis yang yang apa namanya menulis ya kitab Mustadrak ya Mustadrak al-Hakim ya. Askanahullah wa iyana al-jannah. Semoga Allah menempatkannya di dan juga kepada kita di surga. Hadasana dia mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Fadal al-Muzaki ya. Sana Ahmad ibnu Salamah telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Salamah. Ya, ini juga semua para imam ya, Ahlussunnah. Qala dia berkata qara'a alaina Abu Raja'in Qutaibah ibnu Sa'id. Ya, telah membacakan kepada kami Abu Raja Qutaibah bin Sa'id ya. Kitab al-imani lahu kitab iman yang miliknya yang telah dia tulis. Ya. Qutaibah ini ya bin Sa'id ya Abu Raja Saqafi seorang muhadis. Dia guru dari Qutaibah bin Sa'id ini mendengar ya atau belajar ke Malik ya bin Anas, Imam Malik, Lais bin Sa'ad, Sufyan Ats-Tsauri ya Sufyan bin Uyainah dan selain mereka. Nah, ini juga guru dari Imam Bukhari ya, Imam Muslim, Ahmad bin Hambal ya, Abu Hatim dan yang lainnya banyak. Ya, kitab iman cuman ini
belum ditemukan ya kitabnya yang hilang ya. Fakana fi akhirihi ya ada di akhirnya ya walaupun hilang kan tentu sudah diriwayatkan ya oleh siapa namanya ya hakim ini ya. Jadi insya Allah ini fadlan wa minnah. Oh iya ada tambahan kata wa minnah ya. Kalau di ana oh iya kalau di kitabnya juga ada ya minnah ya sama ya karunia ya. Keutamaan dari Allah SWT dan ke apa karunia-Nya, kenikmatan. Usman bin Said Ad-Darimi beda ya, bukan penulis Sunan, beda, bukan penulis Sunan Ad-Darimi. Nah, di akhirnya itu beliau mengatakan ya dalam kitab iman itu faida ra'aita rajula yuhibbu Sufyan ats-Tsauri. Nah, ini sebagian imam Ahlussunnah yang harus kita kenali ya karena mereka lah yang menjadi apa rujukan utama untuk mengetahui akidah Ahlussunnah. Nah, sekarang banyak orang yang justru tidak merujuk ke mereka kepada imam tapi ke ulama belakangan. Seperti misalnya kalangan Asy'ari ya, itu kan Abul Hasan Asy'ari itu udah termasuk kalangan holaf gitu ya, belakangan. Jadi jadikan sebagai imam utama lalu ke bawahnya yang mengikuti yang justru yang diikutinya itu adalah dengan menggunakan metode kalamnya. Ya, misalnya Al-Baqillani lalu kemudian Al-Juwaini gitu ya, Al-Ghazali, Ar-Razi dan seterusnya ke bawah itu yang menggunakan metode kalam yang justru eh, berbeda metode ya dengan yang digunakan oleh para imam ini. Nah, sedangkan para imam ini yang justru disepakati ya keimaman mereka dalam sunnah, nah ini kurang digali ya bagaimana penjelasan mereka tentang akidah padahal itu sudah cukup memadai ya. Nah, jadi ini yang disebutkan inilah yang harus kita jadikan rujukan, harus kita kenali. Itu Sufyan Ats-Tsauri ya, misalnya. Nah, Sufyan Ats-Tsauri ini ada perkataan-perkataan beliau tentang akidah ya, itu bisa dilihat misalnya di kitabnya Al-Lalakai ya atau Al-Lalakai, kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah ya, ketika menyebutkan tentang akidah para imam. Nah, itu Sufyan Ats-Tsauri itu termasuk yang awal-awal ya. Atau juga yang dikumpulkan dalam apa kitab Jami ya apa Aqaid wa Rasail ya Ahli Sunnah wal Asar ya itu yang dikumpulkan oleh siapa Ali Hamdan ya itu pernah saya share ya di situ dikumpulkan akidah para imam ya termasuk ada Imam Malik ya itu cukup banyak penjelasan ya perkataan beliau berkaitan dengan akidah Ahlussunnah ya, cukup lengkap dikumpulkan di situ ya akidahnya Imam Syafi'i ya. Nah, di sini disebutkan ya Imam Malik bin Anas tadi ya Al-Auza'i. Nah, ini juga Al-Auza'i juga ada ya bisa dilihat ya di kitab Jami ya. Ya itu bisa saya tampilkan dulu ya untuk bisa melihat. Ya, tapi harus dicari dulu ya agak lama. Nantilah ya. Ya, intinya di kitab Jami itu ya, dia itu dikumpulkan ya Jami apa namanya Aqaid wa Rasail Ahlussunnah wal Athar ya. Berkata nih Malik bin Anas lalu Al-Auza'i, nah Auza'i juga ada ya. Dan di Syarh Ushul I'tiqad Sunnah juga disebutkan di situ selain juga perkataan para imam ini sering dikutip oleh Ibnu Taimiyah ya oleh Ibnu Qayyim dalam Ibnu Taimiyah itu
dalam kitab ya Hamawiyah itu kan banyak ya menukil dari para ulama, para imam Ahlussunnah ini. Ya, termasuk di kitab-kitab besar beliau, ya, misalnya apa namanya Bayan Talbis Jamiyah ya, lalu di kitab Darut Ta'arud ya Al-Aqal wa Naqal itu kan beliau banyak mengutip dari para ulama Ahlussunnah ini dan beliau menjelaskan, mensyarah di kitab-kitab besar beliau itu ya, baik Bayan Talbis Jamiyah ataupun Darut Ta'arud ya, itu beliau mengutip dan menjelaskan. Bahkan di situ ada hujah-hujah akal ya, logika yang itu digali dari nas-nas Quran ya, yang tentu berbeda dengan logika para ahli kalam yang mengacu kepada filsafat. Ya, Al-Auza'i, Syu'bah, ya, wa Ibn al-Mubarak, dan Mubarak juga banyak perkataan mereka, perkataan beliau ya terhadap akidah ya. Wa Abal Ahwas, ya, Abal Ahwas itu nama aslinya Salam bin Sulaim al-Hanafi. Ya, bermadzhab Hanafi, Imam Al-Hafidh, salah satu yang sikoh ya. Lalu Syarik ya, Syarik bin Abdullah Al-Kufi. Ya, atau Al-Kufi An-Nakhai ya, Al-Hafidh Al-Qadi. Dia meriwayatkan dari Sulaiman ya, Al-A'mash, Salam bin Kuhai dan yang lainnya, dan juga meriwayatkan dari beliau ada Syu'bah, Sufyan ya, Lais, Ibnu Mubarak dan selainnya ya. Lalu Waqi ya, Waqi ya, Waqi bin Al-Jarrah ya, bin Mali Ar-Ruasi. Ini para imam, para ulama besar ya semua ya. Wa Yahya bin Sa'id ya, bin Qais Al-Ansari Al-Madani. Lalu Abdurrahman bin Mahdi, ini seorang hafidh ya, Al-Kabir ya, yang dipuji ya oleh banyak para ulama ya. Muhammad bin Ahmad. Apa Abdurrahman dia bin Ahmad bin Mahdi. Fa'alam anau sahibu sunatin, maka ketahuilah sesungguhnya dia adalah sahibu sunnah, ahli sunnah. Jadi kalau kita mengaku sebagai ahli sunnah ya harus kenal dengan para imam ini dan mengetahui apa yang telah mereka katakan, yang mereka tuliskan dalam hal akidah Ahlussunnah, karena para ulama ini sudah menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah itu. Ya, qala Ahmad bin Salama berkata, fa'alhaqtu bihati tahu, lalu aku menyertakan dengan tulisanku di bawahnya. Artinya di sini Ahmad bin Salama yang meriwayatkan tadi ya dari Qutaibah bin Sa'id tadi ya, jadi menambahkan nama-nama ya para imam yang lain yang tidak disebutkan. Tentu ini kan hanya sebagian ya yang beliau sebutkan itu. Yaitu siapa? Yahya bin Yahya. Ya. Berikutnya adalah sebagai imam Ahlussunnah juga ya Yahya bin Yahya. Ya, kemudian Ahmad bin Hanbal ya tentu ya ini jadi yang sangat terkenal sebagai pembela sunnah ya, karena Imam Ahmad bin Hanbal inilah yang membela, yang mempertahankan akidah Ahlussunnah ya ketika menghadapi penguasa yang eh, apa namanya
sudah terpengaruh ya oleh kekeliruan ya penyimpangan dalam akidah itu mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Pengaruh dari kelompok Mu'tazilah ya, kemudian juga Jahmiyah ya, dari mulai Khalifah Abbasiyah ya, Khalifah Al-Ma'mun itu yang dia ingin bersaing dengan saudaranya ya sebelumnya Al-Amin yang apa namanya dekat dan menggunakan ilmu ya pemikirannya para ulama Ahlussunnah. Nah, sedangkan Al-Ma'mun ini ingin berbeda dan justru dia mengambil dari kelompok-kelompok tadi ya Mu'tazilah, Jahmiyah. Nah, sehingga diberlakukanlah akidah tersebut di kekuasaannya dan memaksa para ulama. Nah, diantaranya inilah yang dihadapi oleh Imam Ahmad bin Hanbal ya mempertahankan akidah Ahlussunnah, tidak mau mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ya, karena dalam akidah Ahlussunnah ya Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah bukan makhluk. Nah, sampai beliau disiksa, dipenjara gitu kan. Nah, makanya Imam Ahmad ini menjadi apa namanya yang menjadi simbol ya untuk mempertahankan akidah Ahlussunnah. Nah, akidah yang beliau bawa ya sama Imam Ahmad ini dengan para imam yang lain yang tadi itu dan yang disebutkan semuanya di sini. Tidak berbeda ya, hanya kenapa Imam Ahmad lebih dikenal ya sebagai imamnya Ahlussunnah ya karena tadi beliau yang menampakkan, yang membela ya bahkan mendapat penyiksaan dan ujian ya pada saat ada mihnah ya ujian. Makanya para ulama kemudian menulis ya tentang mihnah Imam Ahmad bin Hanbal itu. Ya, nah Imam Ahmad dan para imam yang lainnya kan jauh ya masanya sebelum Abul Hasan al Asy'ari gitu. Jadi keliru kalau hanya ya ataupun Abul Hasan al Asy'ari dianggap yang awal ya menentang Mu'tazilah. Nah, keliru justru banyak para ulama Imam Ahlussunnah ini yang lebih dulu ya telah apa namanya melawan, membantah ya kekeliruan, kesesatan ya Mu'tazilah, Jahmiyah bahkan Imam Ahmad juga telah membantahnya dengan hujah-hujah logika, hujah-hujah akal logika. Dalam kitab Rod ya Al Jahmiyah wa Zanadiqah ya itu kan jelas. Di situ selain dalil-dalil nas yang jelas ya juga juga menggunakan dalil-dalil akal, hujah-hujah akal yang sesuai dengan nas-nas wahyu itu. Nah, beda dengan ahli kalam nanti. Justru yang ahli kalamnya Syariah, Maturidiyah itu justru menggunakan metode yang dinukar oleh Mu'tazilah tadi. Nah, jadi banyak kekeliruan terjadi kekeliruan ya, karena metodenya yang digunakan ya bukan mengambil dari para imam ini, justru mengambil dari Mu'tazilah. Nah, disitulah kekeliruan mereka. Ya, kecuali yang awal-awal ya, kayak Abul Hasan Asy'ari ya, ya karena beliau ada rujuk ya, masih banyak ya menetapkan seperti yang ditetapkan Ahlussunnah. Ya, lalu Al-Baqilani ya, murid dari muridnya, walaupun itu menggunakan metode-metode kalam ya, tapi masih banyak apa namanya menetapkan seperti ditetapkan oleh Ahlussunnah ya. Sifat-sifat Allah ya Ubariyah. Nah, nanti kan mulai banyak apa namanya menolak ya ataupun mentakwilkan ya itu di apa namanya di apa Al-Juwaini ya karena beliau banyak merujuk justru kepada kitab-kitab Mu'tazilah ya jadi terpengaruh ya yang ulama-ulama berikutnya kemudian mengikutinya. Nah, jadi ini yang harus kita kenali ya bagaimana penjelasan akidah mereka ya. Wa Ishaq bin Ibrahim bin Rohawi atau Rohuya. Dan ini juga banyak dikutip ya penjelasan beliau. Misalnya beliau menjelaskan tentang apa sih perbedaan
akidah Ahlussunnah dengan musyabihah. Nah, ini karena Ahlussunnah sering dituduh musyabihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, mujassimah gitu ya, yang menjisimkan Allah. Nah, beliau jelaskan seperti dikutip oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, perkataan Ishaq bin Ibrahim ya bin Rahuya. Beliau mengatakan bahwa Ahlussunnah itu mengatakan ya wajhun yadun gitu. Allah memiliki wajah, memiliki tangan. Itu Ahlussunnah. Nah, bedanya dengan Musyabihah. Kalau Musyabihah mengatakan yadun kayadin. Di tangan Allah seperti tangan makhluk, wajah Allah seperti wajah makhluk. Nah, itu baru Musyabihah. Tapi kalau mengatakan Allah memiliki wajah tapi berbeda dengan wajah makhluk, nah itu justru adalah perkataan Ahlussunnah gitu. Nah, ini kan kalau ahli kalam ya para mutakalimun itu menetapkan wajah tangan bagi Allah berarti otomatis menjasim, otomatis musyabihah. Nah, itulah kekeliruan mereka. Nah, ini sudah dibantah oleh Imam Ishaq bin Ibrahim bin Rahuya. Walamman tahayna ila hadzal ketika kami telah selesai ya, telah sampai ya ke tempat ini ya atau ke apa namanya menyebutkan para imam tadi ya. Nadhara ilaina ahli Naisabur, penduduk Naisabur melihat kepada kami waqala dan dia berkata, haula ilqom yata'assabuna li Yahya bin Yahya. Ya, mereka apa namanya? Fanatik kepada ya Yahya bin Yahya. Faqulna lahu ya maka kami berkata kepadanya, ya Baraja ma Yahya bin Yahya. Ya, siapakah Yahya bin Yahya? Wahai Abu Raja. Kutaibah bin Sa'id tadi. Qala rajulun salih. Dia adalah seorang laki yang saleh, imamul muslimin. Ya, adalah imam para kaum muslimin. Jadi ini keliru ya kalau dikatakan mereka itu ta'assub ya ataupun manatik. Ya, karena Yahya bin Yahya sendiri adalah seorang imam. Kemudian Ishaq bin Ibrahim adalah seorang imam. Wa Ahmad bin Hanbal indi akbar man samaitum qulub. Dan Ahmad bin Hanbal menurut pandanganku ya itu adalah lebih besar lagi dari yang aku sebutkan ya mereka seluruhnya kedudukannya lebih besar lagi ya karena tadi ya beliau selain menjelaskan ya tentang kitab tentang akidah Ahlussunnah dan menulis dalam kitab beliau juga harus menghadapi ujian yang berat. Wa ana alhaqtu bihaulai ladina dzakara Qutaib rahimahullah dan aku ya kata penulis ya menyertakan dengan orang-orang tersebut, para ulama, para imam tersebut yang telah disebutkan oleh Qutaibah rahimahullah anna man ahabbahu fahuwa sahibu sunnatin bahwa yang mencintai mereka adalah ahlus sunnah min a'immati alil hadis dari para imam ahli hadis alladzina bihim yuqtadu alladzina bihim yaktaduna yang apa namanya meneladani mereka wabihadihim yahtadun dan dengan petunjuk mereka mereka mendapat petunjuk ya atau tuntunan wa min jumlatihim ya dan di antara apa namanya di antara jumlah mereka ya ataupun nama-nama ya atau kumpulan mereka wa muttabi'ihim dan pengikut mereka wa syiatihim dan kelompok mereka ya anfusum yu'aduna ya diri mereka ya yu'aduna ya mereka dianggap ya anfusahum yu'aduna wa fi tibaihim atharuhum yajiduna dan dalam mengikuti mereka ya atau mengikuti mereka pada
jejak-jejak mereka, mereka bersungguh-sungguh. Ya, jama'atan ahurun, kelompok yang lain. Maksudnya beliau menyertakan ya, menyebutkan selainnya. Selain yang sudah disebutkan tadi ya, minhum, nah di antaranya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi ya, tentu Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i juga kalau dikumpulkan ya cukup banyak perkataan beliau ya mengenai akidah Ahlussunnah yang tidak jauh berbeda seperti yang dijelaskan oleh yang lainnya. Ya, seperti dituangkan dalam kitab tadi ya Jami Rasail, Qaidiyah wa Rasail Ahlussunnah wal Athar. Dan juga oleh di dalam kitab-kitab yang lain. Al-Imam. Nah, ini kan disayangkan bahwa orang-orang ya yang mengikuti mazhab Syafi'i dalam fikih tapi tidak mengikuti dalam akidah ya. Dalam akidah justru malah mengikuti metode kalam ya, di kalam Asy'ari gitu ya. Yang justru rumuskan, jelaskan oleh para ulama belakangan. Nah, kenapa akidah Imam Syafi'inya tidak diikuti? Nah, inilah yang diantaranya yang dikritik oleh Imam ya Abul Mudhaffar ya As-Sam'ani, ini salah satu ulama yang berpegang teguh kepada akidah sunnah, kepada akidah salaf. Dan beliau bermadzhab Syafi'i ya. Nah, termasuk juga Abu Usman As-Sabuni yang menulis kitab ini yang kita bahas ini juga kan secara fikih bermadzhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i juga banyak ya para ulama yang justru berpegang kepada akidah salaf, ya para mengikuti para imam sunnah ini ya yang disebutkan. Nah, jadi Abu Mudzaffar As-Sam'ani dalam kitab apa namanya Al-Intisar ya li Ashabil Hadis, beliau mengkritik para ulama yang mengikuti Imam Syafi'i dalam fikih, dalam furu', kenapa kalian tidak mengikutinya dalam akidah? Ya, itu pernah saya share ya, pernah menulis ya berkenaan dengan ini yang dikatakan oleh Abu Mudzaffar As-Sam'ani itu dalam kitab Al-Intisar li Ashabil Hadis ya. Jadi karena memang jelas apa yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i ya itu berbeda dengan para ahli kalam Asy'ari tadi itu. Ya, seperti beliau jelas ya menetapkan Allah bersemayam istiwa di atas arsy ya dan yang lainnya. Al-Imam Al-Muqaddam As-Sayyidul Mu'azzam ya yang dimuliakan. Al-Azimul Mi'ah ya Al-Azimul Minnah yang besar ya mendapatkan karunia ala ahli Islam wa sunnah terhadap ahli Islam, umat Islam dan sunnah al-muwafaq ya al-mulaqan al-mulahan. Besar ini banyak ya pujiannya lebih panjang ya karena memang secara fikih istihad penulis kitab ini itu Syekhul Islam Abu Usman As-Sabuni mengikuti Imam Syafi'i ya dalam mazhabnya. Alladzi amila fi dinillah wa sunnatir yang telah bekerja ya untuk agama Allah dalam agama Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bena nasri ya dari berupa pembelaan lahuma terhadap keduanya wadzab ya wadzabbi anhuma dan membela ya terhadap keduanya malam yang malhu ahadun min ulama yang tidak dilakukan dikerjakan oleh seorang pun dari para ulama di zamannya wa man ba'dahum dan juga yang setelah mereka wa minhumul ladzina kanu qabla Syafi'i dan di antara mereka ada yang sebelum Imam Syafi'i rahimahullah ka Said bin Jubair ya seperti Said bin Jubair wa Zuhri Imam Az-Zuhri ya Syihabuddin Az-Zuhri wa Sya'bi ya wa Taimi wa man ba'dahum dan setelah mereka ya setelah masa Imam Syafi'i yaitu Lais bin Sa'ad
setelah ini ya, setelah Said bin Jubair, Zuhri, Syafi'i, Taimi, setelah mereka Lais bin Sa'ad. Kalau Lais bin Sa'ad ini kan seangkatan dengan Imam Malik ya, sezaman, seangkatan ya. Imam Malik kan gurunya Imam Syafi'i. Auza'i ya tadi ya sudah disebutkan ya. Wasauri ya, Sufyan As-Sauri, Sufyan bin Uyainah Al-Hilali, Ahmad bin Salama, Ahmad bin Zaid, Yunus bin Ubaid, Ayub As-Sikhtiyani, Ibnu Aun ya, wanuzara wanuzoroihim dan yang semisal dengan mereka. Ini majrur ya tadi atapnya ke ini akal laisi ya Ibn Sa'din. Ini majrur semua berarti ya wa ayyuba ya sikhtiyari wa bani aunin. Wa man ba'dahum dan yang setelah mereka justru seperti Yazid bin Harun Al-Wasiti, Abdul Razak bin Himam As-Sun'ani, ya Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi, wa man ba'dahum dan setelah mereka mislu Muhammad bin Yahya Az-Zuhali, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Nah, ini Imam Bukhari ya. Imam Bukhari juga jelas ya kalau kita telaah dengan jeli ya dalam kitab Sahih beliau saja itu udah jelas tentang masalah iman. Misalnya beliau menulis kitab beriman, di situ ada penetapan bahwa amal termasuk iman. Lalu tentang sifat-sifat di dalam kitab Tauhid beliau itu memuat banyak penetapan sifat-sifat Allah ya, termasuk sifat perbuatan ya. Kan beliau secara jelas menyebut bahwa hadasullah ya la yusbihu hadasal makhlukin. Ya, jadi ketika para ahli kalam menafikan adanya hudus pada Allah yang akhirnya juga berkonsekuensi menafikan perbuatan. Ya, karena perbuatan itu sesuatu yang baru ya dilakukan yang sebelumnya tidak dilakukan gitu. Terus apa namanya terjadi secara terus menerus ya yang namanya perbuatan itu. Jadi sebelumnya belum dilakukan lalu dilakukan lalu melakukan perbuatan baru lagi yang baru lagi. Nah itu kan termasuk istilah hudus sebagai ahli kalam. Sehingga dengan menolak yang namanya hudus itu para ahli kalam itu ya akhirnya menolak perbuatan Allah. Ya kalau Allah tidak berbuat, nah itu justru malah jadi kekurangan. Ya, itu konsep hudusnya para ahli kalam yang sangat rancu, sangat bermasalah. Nah, maka Imam Bukhari jelas untuk membantah itu mengatakan bahwa hudus ya ataupun itu maknanya perbuatan ya bagi Allah ya ditetapkan dan itu berbeda dengan hudusnya atau dengan perbuatannya makhluk. Kalau makhluk kan sebelumnya tidak bisa lalu bisa. Nah, kalau Allah itu selalu bisa hanya dalam melakukan perbuatannya kan tidak hanya sekali dulu tapi terus menerus. Nah, itulah ya jelas sebetulnya dalam perkataan Imam Syafi'i itu tentang akidah Ahlussunnah yang jelas berbeda dari para ahli kalam itu. Ya, beliau juga menulis kitab Khalqu Af'alil Ibad ya, kitab akidah ya Ahlussunnah di dalamnya ya. Muslim bin Hajar Al-Qushairi, Imam Muslim ini para ahli hadis ya, para penulis hadis Abu Dawud ya, Abi Dawud As-Sijistani, Abi Zur'a Ar-Razi ya, Abi Hatim Ar-Razi, Wabnihi dan anaknya Ibnu Abi Hatim itu ya ini dua Razi ini kan menulis juga dalam matan akidah yang dikenal dengan matan akidah Raziyain ya, dua Razi yang maksudnya ini Abu Zur'a dan Abu Hatim Ar-Razi. Muhammad bin Muslim ya bin Waro Ar-Razi, Muhammad bin Aslam At-Tusi, Abi Said Usman bin Said Ad-Darim. Nah, ini yang saya sebut tadi ya. Asyidzi. Nah, ini yang banyak dicela ya Usman bin Said Ad-Darimi ini oleh para ahli kalam karena beliau jelas membantah akidah Jahmiyah, Mu'tazilah dalam kitab beliau ada Naqdul Bishr Al-Marisi ya, Bishr Al-Marisi tokoh Mu'tazilah ya yang besar yang pada zaman itu ya beliau membantahnya dalam kitab khusus ya di situ ada hujah-hujah akal gitu logika dan
ketika menetapkan Allah tinggi di atas makhluknya, Allah bersemayam di atas arsy. Ya beliau secara apa namanya ya terang-terangan ya mengatakan ya ketika di orang yang berada di atas menara gitu ya, secara fisik orang itu dengan zat Allah yang lebih dekat, yaitu untuk menguatkan bahwa zat Allah tinggi ya, berada di atas seluruh makhluk. Secara fisik orangnya ya, fisik orangnya itu ya lebih dekat dengan zat Allah. Karena memang menetapkan tinggi itu zat, bukan hanya sifatnya. Nah, itu kan apa namanya sama dengan yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak. Beliau mengutip sendiri dalam buku. Abdullah bin Mubarak juga sama mengatakan perkataan yang sama, orang yang berada di puncak gunung ya dia lebih dekat kepada zat Allah ya, karena Allah berada di atas makhluk. Itu untuk menetapkan. Nah, dari situ kan kemudian oleh apa namanya para ahli kalam itu dituduh ya, ini sangat banyak sekali yang mereka terang-terangan ya kalau Usman bin Said Ad-Darimi ini disebut sebagai mujassim. Padahal dia imam Ahlus Sunnah dan sama ya akidah yang beliau sampaikan sama dengan pendahulu sebelumnya seperti tadi ya, Abdullah bin Mubarak mengatakan perkataan yang sama. Nah, kenapa Abdullah bin Mubarak tidak digelari sebagai mujassim oleh mereka? Ya, harusnya ya kalau mereka konsisten ya semua, termasuk juga Imam Ahmad. Kenapa nggak disebut sebagai mujassim, musyabih gitu ya? Padahal sama gitu akidahnya itu ya. Jadi mereka pilih-pilih aja gitu ya. Kalau dia sekiranya oh, kayak ini apa namanya kalau terang-terangan ya bahaya ya, karena dia disepakati gitu ya lebih besar ininya, lebih terkenal gitu ya. Nah, mereka nggak berani. Tapi pada hakikatnya ya sama gitu ya, akidah yang disampaikan itu. Ya jadi ini beliau menulis ya kitab Naqdu ya bisa Al-Marisi, lalu juga Arad ya Al-Jahmiyah juga ya beliau menulis juga. Itu cukup penting dalam memuat hujah-hujah akidah Ahlussunnah ya yang justru ditolak oleh para ahli kalam tadi. Usman bin Said Ad-Darimi ini termasuk apa muridnya Imam Ahmad ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, dan mengambil akidah ya, akidah yang sama dengan Imam Ahmad dan juga para imam yang lain. Ya kalau menyesatkan apa Utsman bin Sa'id ya konsekuensinya menyesatkan para ulama lain yang sama termasuk tadi Imam Ahmad. Imam Muhammad bin Ishaq Ibnu Zaimah ini yang penulis kitab Tauhid tadi. An-Naisaburi alladzi kana yud'a imamul a'immah, yang digelari yang disebut sebagai imamnya para imam wala amri. Ini untuk taukid yang menegaskan. Karena imam al-a'immati fi asri, dia adalah imamnya para imam pada zaman ya waktu dan pada waktunya. Wa Abi Yakub Ishaq bin Ismail al-Busti. Ya, al-Busti ya. Wal Hasan ini ya, kalau di sini ada yang terlewat ya. Waktu Abi Yakub Ishaq bin Ismail al-Busti, Wal Hasan bin Sufyan al-Fasawi. Ini kalau di kitab saya nggak ada ya, kelewat.
Lalu wajadi dan kakekku min kibali abawaya dari arah dari apa? Dari arah ya apa? Abawaya ya. Abi Said Yahya bin Mansur Az-Zahid Al-Harawi. Wa Abi Hatim ya Adi, ya ini nggak disebut di sini Abi Hatim. Adi bin Hamduwai ya atau Hamduyah ya As-Sobuni ini adalah kakek yang keempat bagi penulis ya bagi eh, siapa namanya Abu Usman ya As-Sobuni ini ya kakek keempat dari penulis. Wawaladai dan kedua anaknya ya Saifai As-Sunnah. Ya, dua pedang sunnah itu Abi Abdillah As-Sobuni, Ibu Abi Abdurrahman As-Sobuni. Wa ghairi min a'immati sunnah alladzina ya dan selain mereka dari para imam Ahlussunnah yang mereka itu mutamassiki nabiha yang berpegang teguh kepadanya nasirin alaha ya yang membelanya da'ina ilaiha yang menyeru yang berdakwah kepadanya dalina alaiha yang menunjukkan kepadanya. Ya masih panjang ini masih itu dulu. Syukran alaikum. Qul qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.